Ya saya nggak tahu, itu kan lama, udah lama. Maka dari itu saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham. Oke, cukup. Oh, saya nggak tahu. Perumda Pasar Jaya, tetapi kontrak itu berakhir di 31 Desember 2020. Jadi bukan, Bu. Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020. Dan stok yang memenuhi itu, Bu, yang ditemukan. Kita tunggu aja tuh barang siapa ya. Itu bakal ditelusuri berarti, Bu? Saya sepertinya gitu. Total ininya berapa sih, Bu? Total berasnya dan sebagainya yang di Pulau Gadung? Kalau kami, saya nggak tahu itu. Kalau kami kan kontraknya 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya. Itu supaya Sekarang itu siapa, Bu, berarti yang saya nggak tanya dulu sama Pasar Jaya. Yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Di Undang-Undang Tipikor orang lupa membaca, termasuk Profesor Mahfud, saya katakan di depan ini. Baca hanya satu pasal yang menyebutkan klausul kondisional, yaitu pasal 2 dengan penjelasan dalam keadaan tertentu. Tadi, dalam bencana, arti kerugian negara, perekonomian negara, hati-hati membaca pasal itu. Justru pasal itu lahir karena apa? Justru menjerat ketika dalam keadaan kondisi tertentu, ketika ada suap. Jangan gunakan pasal suap, tapi gunakan pasal 2. Kalau sekarang gunakan pasal suap, terlalu ringan itu hukumannya. Heru Budi Hartono bicara soal tudingan korupsi Bansos era Anies Baswedan. Udah lama. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan pernyataan perihal adanya tudingan korupsi bantuan sosial atau dugaan korupsi Bansos pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menanggapi hal ini, Heru Budi mengaku tidak tahu menahu soal kasus dugaan korupsi tersebut. Heru menjelaskan selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima Bansos. Bahkan menurutnya pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali. Kronologi temuan Bansos Pemprov DKI beredar melalui sebuah thread di Twitter. Tudingan yang membenarkan kronologi dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI. Dalam utas tanggal 9 Januari 2023 lalu, tudingan itu mengatakan bahwa temuan ini berawal dari info whistleblower yang menggambarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. Disebutkan Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya. Lebih lanjut, tudingan itu juga sudah membeberkan dugaan sejumlah temuan mengenai kasus ini. Di antaranya adalah lokasi gudang penyimpanan Bansos milik Perumda Pasar Jaya. KPK tunggu laporan dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat tak ragu dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi bantuan sosial, termasuk dugaan korupsi Bansos di pemerintah Provinsi Jakarta tahun 2020. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta masyarakat aktif dalam memberantas korupsi. Pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta tersebut. Ali memastikan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Ali menyebut KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan apakah masuk ranah lembaga anti rasuah atau tidak. Sebelumnya beredar di media sosial soal dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Salah satu yang diramaikan adanya dugaan korupsi tersebut yakni akun Twitter @Kurawa. Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @Kurawa, dugaan korupsi Bansos DKI senilai 2,85 triliun rupiah. Dia menyebut temuan ini berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan dalam menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19.
Dinsos DKI Jakarta siap dipanggil KPK. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari buka suara soal dugaan korupsi bantuan sosial DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Premi tak menampik pihaknya memang pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan umum daerah Pasar Jaya tahun 2020. Dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta 2020 ini mencuat dari cuitan Rudy Valinka melalui tweet di akun Twitter @Kurawa pada Senin 9 Januari 2023. Dia mengungkapkan ada 1.000 ton beras Bansos yang hingga kini masih disimpan di gudang penyimpanan Pasar Jaya yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, Premi juga mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan tumpukan beras menguning di gudang penyimpanan Pasar Jaya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia membantah jika tumpukan beras tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi Bansos DKI 2020. Premi menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terkait Bansos DKI 2020. Pemeriksaan kata dia dilakukan pada 2021 dan 2022. Premi menyampaikan penyaluran Bansos DKI 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengelolaan Keuangan, serta Inspektorat. Ia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran Bansos DKI 2020 pada 2021. Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu. Ditanya soal dugaan korupsi Bansos era Anies, Dinsos DKI angkat tangan, intinya memang. Publik tengah menyoroti dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta era Anies Baswedan. Kendati begitu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, angkat tangan soal munculnya dugaan korupsi dalam program Bansos tersebut. Ia menerangkan bahwa dugaan tersebut tidak berkaitan dengan pihaknya. Memang, kata Premi, pihaknya menggandeng Perumda Pasar Jaya untuk pengadaan barang Bansos untuk tahun 2019 sampai 2020. Namun kontrak kerjasamanya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 lalu. Oleh karena itu, Premi mengaku tak mengetahui soal beras yang tersimpan di gudang di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Begitu juga dengan siapa pemilik dari beras yang jumlahnya diklaim mencapai 1.000 ton itu. Selain itu, ia mengatakan program Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 disebutnya sudah diaudit oleh berbagai pihak. Ia juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter @Kurawa lewat cuitannya. Awalnya ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, diantaranya diberikan kepada BUMD itu.